Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan. Saya bekerja di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya lahir di Jakarta bulan September ini tahun 81, ya, 38 tahun yang lalu. Pas mahasiswa, kakak ada di Lembaga Kajian Mahasiswa, dan tahun 2004 akhirnya mendirikan Forum Ide Kita, ya. Kakak pionirnya waktu itu, dan sampai sekarang masih eksis organisasinya, melahirkan banyak produk-produk, ya, buku, artikel, dan lain, dan prestasi lah dari adik-adik mahasiswa di UNJ, ya. Capaian prestasi saya sebenarnya banyak di bidang penalaran, ya, termasuk Raja Buku Nasional tahun 2005, dan terakhir menjadi peringkat pertama dalam inkubator literasi pustaka nasional yang diadakan Perpustakaan Nasional. Jadi di masa mahasiswa dan akhirnya saya menjadi Raja Buku Nasional itu adalah ada perwakilan dari setiap provinsi, kan saya mewakili provinsi DKI Jakarta waktu itu. Dan ini sesuatu yang sangat kompetitif karena kita disuruh meresensi buku dalam waktu tertentu, dan bukunya nggak cuma satu, tapi ada 5-7 buku yang harus diresensi. Dan masuk ke dunia kerja, masuk ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, posisi kakak ya adalah sebagai analis kebijakan, yang artinya itu juga membutuhkan skill menulis, namun juga tanpa kemampuan input membaca, maka dalam analisis kebijakannya kakak pun akan kurang juga gitu loh. Dan ini sangat mempengaruhi kebijakan di level yang lebih tinggi lagi. Kakak awalnya membaca dan lalu bisa menulis itu bukan langsung sekejap ada dan bisa gitu ya. Jadi kakak jujur di sini bahwa kakak baru bisa belajar baca itu umur 9 tahun gitu. Dan kakak mendapat mentor yang baik, sehingga ketika itu membaca menjadi sesuatu yang baik, saya pun tidak membaca banyak langsung gitu ya. Tapi dengan adanya masuk ke organisasi buletin atau mading gitu ya, waktu di zaman SMA gitu ya, itu mulai memicu. Dan ketika mahasiswa masuk ke lembaga yang memang mendorong kita untuk menulis. Literasi secara etimologi sebenarnya adalah mengartikan orang yang belajar. Banyak pakar yang mendefinisikan bahwa literasi adalah kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan menulis. Tapi definisinya semakin luas saat ini, bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga kemampuan dan keterampilan dalam menyimak dan berbicara. Dalam membaca dan menulis harus ada sesuatu yang kita harapkan, something to hope gitu. Karena kalau kita nggak punya something to hope, kita akan berhenti membaca hanya untuk membaca gitu, nggak ada yang lebih dari itu. Mungkin teman-teman yang bermain sudah mulai shopping ya lewat aplikasi-aplikasi belanja. Satu hal yang perlu diingat bahwa mereka yang membuat aplikasi itu, yang membuat game itu mereka adalah pembaca yang hebat semuanya. Jadi kalau kalian hanya bisa mengkonsumsi, kita ketinggalan banyak sekali gitu. Artinya apa? Tinggal bagaimana kalian memanfaatkan apa yang tersedia sekarang untuk pengembangan kebutuhan, sama seperti makan gitu ya. Ini sesuatu yang namanya nutrisi, ilmu pengetahuan itu memang tidak langsung bisa berdampak sama kita, sama seperti sebenarnya makanan gitu ya. Wah, kita lapar nih, kita makan gitu kan, kita harus makan. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya nutrisi yang bernama ilmu pengetahuan itu berdampak nanti. Bukan berdampak nanti, suatu saat ketika kita lebih dewasa, kita jadi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu gitu.
bahan bacaan yang mungkin sekitar 50 sampai 100 halaman lah satu hari itu, dan itu hanya cukup untuk bisa bikin 1 sampai 2 halaman gitu. Ya, dalam misalkan kalau kita mau menulis sesuatu, ya kalau kita ingin bikin 1 halaman ya kita harus baca 100 halaman. Kalau kita mau bikin 2 halaman, menulis 2 halaman, kita harus baca 200 halaman. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau buat sesuatu kayak menulis artikel, opini, kalau kita nggak ada input bacaan, itu akan sangat sulit sekali ya untuk mengembangkan ide-ide apa. Karena yang dalam tulisan opini, artikel, esai, itu kita harus bisa memiliki perspektif baru, sudut pandang baru, terus juga gagasan baru gitu ya. Literasi itu nggak mesti harus teks, dia bisa bersifat kontekstual. Jadi misalkan kalau kakak nih jenuh baca ya, itu ada yang namanya sering males baca, males nulis, udah males ngapa-ngapain, orang udah nggak ada peduli lagi sama saya biasanya langsung nonton film. Nah, ini yang namanya kalau dibilang Paulo Freire itu adalah kemampuan membaca teks dan konteks. Jadi konteks ini penting, film ini penting karena dia dia meramu berbagai apapun genrenya, drama atau action, mereka meramu sesuatu dari berbagai karakter gitu ya, dari skenarionya dan dari tata bahasanya. Ini namanya literasi, itu nggak cuman membaca, dia juga bisa menyimak film, itu pun sebenarnya literasi. Teman-teman, jadi yang namanya pembaca menjadi penulis yang baik, teman-teman harus bisa menjadi pembaca yang baik juga gitu ya. Ruang-ruang untuk kita bisa membaca dan menulis lebih baik itu saat zaman sekarang banyak banget ya. Bahkan kalian bisa ikut Instagram atau di YouTube, banyak channel-channel, banyak profil-profil akun-akun lah yang bisa meningkatkan motivasi teman-teman untuk menulis. Tapi satu hal yang pasti, dunia tulis menulis ini dunia yang memang tidak banyak orang senangi, terutama di Indonesia ya. Ada jurnalis, ada dosen, ada penulis skenario, penulis novel dan sebagainya. Sekarang ada yang namanya profesi sebagai content writer ya, dimana konten, yang namanya konten itu kan sesuatu yang ada kandungannya, itu bukan kandungan yang apa adanya. Di sini butuh ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu nggak mungkin kalau kalian nggak baca buku. Teman-teman bisa mulai membaca dari hal yang kecil ya, dari hal yang menurut kalian paling mudah, dan jangan takut komentar negatif ya, apalagi di masa pandemi ini. Kakak tahu pasti kalian semua bermedia sosial. Yang paling perlu kalian imbangi adalah bagaimana kalian bisa mulai dari sekarang, bukan hanya bisa memajang foto, tapi juga bisa memajang gagasan ya. Gagasan-gagasan apapun kalian share lah ke blog sekolah, atau ke bikin blog sendiri, atau kalian ikutkan dalam kompetisi ya. Pencapaian prestasi itu bukan hanya piala-piala, tapi dari diri kita ini yang mempunyai sikap yang baik ya, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, itulah sebenarnya piala yang sesungguhnya.